ternyata ya sekitar 70% dari wanita itu mengalami underdiagnosed. Jadi yang dinamakan PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome adalah suatu kumpulan gejala yang disertai dengan gambaran multikistik pada ovarium. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah gejala. Jadi kumpulan gejala dari mens yang jarang, bisa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan dia baru mens. Kemudian mensnya biasanya sedikit. Kemudian biasanya disertai dengan akne atau kegemukan, obesitas, atau pertumbuhan rambut halus, misalnya di sekitar cambang atau di kumis pada wanita, itu bisa. Kemudian yang kedua adalah gambaran polikistik. Jadi pada pemeriksaan USG didapatkan gambaran cairan kecil-kecil yang mengelilingi sekitar ovarium, sehingga dinamakan multikistik ovarium. Jadi yang namanya PCOS seringkali akan muncul diagnosisnya pada usia reproduktif. Dan ternyata ya sekitar 70% dari wanita itu mengalami underdiagnosed. Jadi sebenarnya dia sudah mengalami PCOS tapi tidak didiagnosis dengan benar. Sehingga jumlahnya yang mengalami PCOS seharusnya banyak, tapi 70% tidak kedeteksi. Kita menegakkan diagnosis PCOS, satu dari anamnesis, sesi wawancara dengan penderita, keluhannya apa. Kemudian kita menegakkan diagnosis dengan pemeriksaan penunjang, biasanya USG, untuk menemukan gambaran polikistik. Dan yang ketiga, kita akan melakukan beberapa panel pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan gejala tadi. Jadi ternyata nih PCOS zaman dulu sangat jarang dijumpai. Mungkin karena underdiagnosed atau memang kejadian masih sedikit. Tapi zaman sekarang coba deh, mulai banyak yang pasien didiagnosis PCOS. Temennya juga PCOS. Jadi saya rasa lifestyle akan sangat berkaitan dengan kuat. Kalau kita lihat nih pada pasien PCO, dia kalau ditanya lebih jauh bagaimana pola tidurnya, bagaimana pola makannya, apakah pasien itu berolahraga dengan rutin atau tidak. Biasanya jawabannya pola tidurnya kurang, pola makannya tidak berimbang, lebih banyak gula, lebih banyak lemak, sedikit protein atau secukupnya, dan biasanya pasien juga jarang berolahraga. Sehingga akhirnya beratnya naik, gangguan haid, terus pasien datang ke dokter. Jawabannya ya. Kok bisa dok? Yes. Anda bayangkan kalau siklusnya tiap 3, 4, atau 6 bulan sekali. Oh, berarti ovulasinya tiap 3, 4, atau 6 bulan. Berbeda dengan siklus teratur tiap bulannya akan mengalami ovulasi. Tentu chance hamil akan sangat berbeda. Terus yang kedua nih, pasangan juga penting. Jadi pada PCO kita lihat nih suami istri jarang berolahraga. Yang istri cenderung mengalami overweight atau obesitas. Ternyata suaminya juga pola makannya sama. Pada pria yang mengalami obesitas, tentu kualitas spermanya juga akan berkurang. Sehingga dari suami istri dia akan menyumbang sebagai penyebab infertilitas. Pasien akan bertanya, dok terus diapain nih PCOS saya nih, diapakan, bisa sembuh nggak? Jadi kalau kita mengobati PCOS, yang pertama kita obatin dulu pasiennya. Kita obatin dulu gaya hidupnya, lifestyle-nya bagaimana. Saya akan menganjurkan pasien untuk satu, dia harus mengurangi berat badan. Mengurangi dengan bagaimana? Mengatur pola makannya. Sedikit gula, sedikit lemak, banyak protein, banyak serat, itu nomor satu. Yang kedua, dia harus berolahraga secara rutin. Bila perlu kena matahari, karena diteliti ternyata exposure vitamin D-nya juga sangat sedikit. Pola makan dan olahraga akan membantu turun berat badan minimal 10%. Turun 10% akan berimbas pada metabolisme ovarium yang baik. Itu nomor satu tuh. Yang kedua, kita mengobati gejalanya. Misalnya nih, pasien tidak mens 6 bulan. Tentu kita akan kasih obat, kita akan bantu obat untuk membantu supaya mensnya lancar, tapi sifatnya hanya sementara. Dasarnya harus diperbaiki. Kemudian pada pasien infertilitas, satu, dasar diperbaiki.
kita bisa memberi obat penyubur nih untuk membantu meningkatkan chance keberhasilan kehamilan pada wanita itu.